Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi shalatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Shadaqallahul azim. Mudah-mudahan kita terbebas dari semua perbuatan, pikiran, sikap, perkataan yang tidak manfaat. Karena derajat kebahagiaan seseorang, derajat kemuliaan seseorang, derajat kesuksesan seseorang, salah satu faktornya adalah bebas dari kesia-siaan. Dalam surat Al-Mu'minun ayat 1, 2, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qad aflahal mu'minun. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi shalatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Amat sangat beruntung, sukses, menang, bahagia orang yang beriman dan orang yang khusyuk dalam salatnya, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, dan orang-orang yang terpelihara dari perkataan dan perbuatan yang sia-sia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara ciri kebaikan keislaman seseorang adalah dia yang terpelihara dari apapun yang tidak manfaat. Jadi semakin banyak kesia-siaan, semakin banyak masalah. Semakin efektif di dalam menggunakan waktu, pikiran, sikap, kita semakin sukses. Nah, saudaraku sekalian, Rasulullah SAW adalah pribadi yang sangat efisien dan efektif. Perkataan Nabi tidak banyak, tetapi sangat bertenaga, bisa menggugah, bisa merubah, tembus sampai saat ini, efektif, bisa menjadi jalan kebaikan bagi kita semua. Sikap Rasul juga efektif, sehingga dalam tempo 23 tahun, dari mulai mendapat wahyu, tuntas Jazirah Arab, dan tembus sampai ke negara kita dan belahan dunia lainnya, hanya membutuhkan 23 tahun. Sangat efektif. Oleh karena itulah mari kita waspadai, selain maksiat adalah kesia-siaan. Kita sering bingung menggunakan waktu, seakan-akan ada waktu luang. Padahal bagi orang-orang yang serius ingin menjadi orang sukses dalam pandangan Allah, pasti waktu 24 jam itu kurang. Bagaimana mungkin kita menyia-nyiakan waktu? Karena waktu itu langsung menghukum orang yang menggunakannya. Kalau waktu digunakan oleh perbuatan hina, maka dia langsung jadi hina. Kalau waktu digunakan untuk sesuatu yang manfaat, dia jadi mulia. Kalau waktu digunakan untuk sia-sia, dia jadi manusia sia-sia. Saudaraku, mari kita tafakuri. Setiap orang punya jatah waktu sama, 24 jam sehari. Orang kaya 24 jam sehari, orang miskin 24 jam sehari. Di negara yang katanya maju 24 jam sehari,
Di kampung kita juga 24 jam sehari. Orang yang hafal Quran 24 jam sehari, yang tidak hafal juga 24 jam sehari. Semua diberikan jatah waktu sama. Ulama 24 jam sehari. Orang yang tidak ngerti agama juga 24 jam sehari. Jadi kita harus tahu bahwa waktu itu modal kita. Jangan pernah biarkan waktu berlalu sia-sia. Karena waktu seperti peluru yang keluar dari laras, tidak akan pernah bisa dikejar lagi. Duha tadi yang tidak sholat tidak dapat duha lagi. Subuh tadi kita tidak akan jumpa lagi. Bahkan barusan saja tidak akan ketemu lagi. Oleh karena itu, karena yakin, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jadi kita sudah bisa melihat perkiraan nasib kita dari cara kita menggunakan waktu. Kita sudah bisa memprediksi nih masa depan dunia, masa depan akhirat dari cara kita menggunakan waktu. Karena tiap perbuatan kembali kepada kita. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kita berbuat baik, balik ke kita. Kita berbuat jelek, pasti balik ke kita. Kita ngomong baik, balik ke kita. Kita ngomong jelek, balik ke kita. Tidak meleset, tidak tertukar, pasti balik ke kita. Maka apapun yang kita lakukan, itu akan kita hadapi. Orang yang gemar berbuat dosa, dia seperti menancapkan pisau di depannya. Menancapkan belati, menancapkan sangkur, menancapkan bambu runcing. Setiap kali kita berbuat maksiat, itu pasti ada di depan kita dan presisi. Dan kita pasti akan menginjaknya, melewatinya, melaluinya. Kita pasti akan kena oleh perbuatan kita sendiri. Tidak akan lepas. Jadi kita akan mengarungi sisa umur kita benar-benar menuai dari perbuatan kita. Tidak meleset. Siapa yang pernah berzina walaupun tidak ada yang tahu, tidak ngaku, Allah pasti lihat. Demi Allah akan ngejar tuh. Kecuali dia tobat dan Allah mengampuni. Orang yang pernah mengambil uang orang lain, korupsi kecil-kecilan, walaupun orang tidak tahu, walaupun yang dicurinya tidak berani, demi Allah, Allah pasti lihat. Pasti balas. Orang yang ngomongin orang di belakang, yang dia omonginnya tidak tahu, demi Allah, Allah pasti tahu. Dan pasti ada masalah nanti dengan dirinya sendiri. Allah khabirum bima ta'malun. Allah maha melihat, menyaksikan apapun yang kita lakukan. Jadi urusan hidup ini benar-benar urusan kita dengan Allah sesungguhnya. Kita harus atur perkataan, sikap, pikiran, karena itu yang bakal kembali ke kita. Kalau kita mau jujur sebagai pedagang, bukan supaya naik pangkat, bukan supaya barang laku, bukan supaya kita disukai. Kita jujur, gak usah pikirkan dagangan laku, orang suka, pangkat, gak usah. Kita jujur, karena ini yang bakal balik ke kita. Kita tidak jujur, udah pasti kita celaka. Sudah pasti itu. Kita lihat sekarang para penguasa sedang bertumbangan satu sama lain. Ya semua menuai dari apa yang dilakukannya. Nah saudaraku sekalian, bagaimana orang bisa melakukan sesuatu tidak sia-sia? Kata kuncinya adalah punya target. Kalau orang punya target, dia tidak akan sia-sia. Orang yang target menghafal Quran, dia akan gunakan tiap kesempatan untuk menambah hafalannya. Orang yang punya target mau berangkat haji, dia akan gunakan setiap rupiahnya, waktunya untuk manasik. Dia akan cari tahu orang-orang yang sudah haji, bergantung target. Orang yang tidak punya target biasanya tidak punya efektivitas dalam melakukan kegiatan dalam hidupnya.
Target apa sih yang paling penting? Kalau saya boleh menganjurkan, target yang terpenting adalah Allah ridho kepada kita, Allah suka kepada kita, titik. Lakukan apa saja asal Allah suka, beres. Jangan risau tentang uang, jangan risau tentang karir, jangan risau tentang harta. Demi Allah semuanya itu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, milik Allah. Tidak ada yang perlu kita risaukan. Di perut ibu saja dulu kita tidak tahu apapun, cukup. Bayi tidak ngerti apapun, cukup. Sampai detik ini pun kita sebetulnya dicukupi. Jangan takut tentang dunia ini. Semuanya milik Allah. Kalau Allah ridho kepada kita, Allah atur. Karir diatur, nggak ada yang bisa menghalangi. Rezeki diatur, Allah akan tuntun kita jumpa dengan rezeki yang halal barokah. Ketemu, nggak ada yang bisa merebut rezeki kita. Tidak ada yang bisa mencegah. Wa yudika bi khairin fala rada li fadlih. Tidak ada. Kalau Allah menentukan jabatan kedudukan kita dan itu berkah, Allah ridho, pasti jumpa. Tidak bisa dihalangi, tidak bisa dicegah, tidak bisa ditolak. Allah suka kepada kita, kita akan bertemu dengan takdir terbaik kita. Karena yang paling tahu apa yang terbaik bagi kita adalah Allah yang menciptakan kita. Makanya jangan risau. Uang, kedudukan, pangkat, pujian, enggak ada yang kita risaukan. Pantang satu saja. Allah ridho, cukup. Ngaji, kenapa saudara belajar ngaji? Supaya jadi hafiz, penghafal Quran, supaya saudara jangan kita ngaji supaya Allah ridho. Perkara nanti hafal, Allah nanti kasih. Perkara nanti rezeki, Allah ngikutin sendiri, ikutkan kepada kita. Jangan sekali-kali belajar menghafal Quran hanya untuk dianggap penghafal Quran. Mau apa? Bukan Allah yang dituju. Banyak orientalis yang hafal Quran tapi tidak mendapat hidayah. Sedekah. Kenapa sedekah? Saya ingin sedekah supaya Allah suka. Apakah supaya banyak uang? Itu terserah Allah. Apakah supaya ditolak bala musibah? Itu mau udah janji Allah. Tapi saya sedekah makin banyak, makin sering, bukan untuk dianggap dermawan, bukan untuk apa-apa. Allah suka, saya lakukan. Kenapa saudara ke masjid rajin ibadah supaya lunas hutang? Bukan. Allah tahu saya punya hutang, Allah tahu. Katakanlah itu. Saya ke masjid bukan untuk hutang, saya ke masjid karena Allah suka. Kenapa kamu rajin sekali nolong orang? Supaya ditolong ya? Tidak, bukan itu yang dicari. Kita nolong orang karena Allah suka. Kenapa kamu dihina? Sabar. Karena Allah suka. Apa yang Allah suka lakukan, cukup asal Allah suka. Rasakan bedanya hadirin. Enak. Lebih tenang, lebih nyaman, lebih kuat, lebih istiqomah. Mau memuji, mau nyaci, silakan, mulut masing-masing. Mau ngasih, mau tidak, gak apa-apa. Mau ngedeketin, mau ngejauhin, monggo. Asal Allah ridho, udah cukup. Nanti Allah atur. Kalau kita layaknya jadi orang kaya, maka nanti Allah datangkan kekayaan. Seperti Abdurrahman bin Auf, hijrah ke Mekah, ke Madinah, tidak bawa apa-apa, karena memang garisnya garis kaya, dibuat sedemikian rupa oleh Allah. Beberapa bulan, tahun beres, Allah kembalikan kekayaannya. Yang layaknya jadi pejabat, Allah buat terpilih. Semuanya tidak ada yang lepas dari kekuasaan Allah. Tapi kalau Allah ngatur yang terbaik, insya Allah barokah. Ada yang diberikan harta tapi tidak berkah. Ada yang diberikan ilmu tapi tidak berkah. Ada yang diberi jabatan tidak berkah. Kenapa? Karena nafsu dia cari untuk kepentingan duniawinya. Kalau kita berbuat untuk dekat dengan Allah, saudara, sudahlah. Mau apa kita dipuji, dihargai orang, gak ada apa-apanya. Lakukan aja asal Allah ridho, cukup.
Orang mau lihat, mau tidak lihat, sama aja Allah lihat. Orang mau muji, tidak muji, sama aja. Allah kalau udah suka, pasti dapat. Orang tahu, orang tidak tahu, gak ada masalah. Lakukan aja kebaikan, Allah pasti tahu kok. Orang mau balas budi atau enggak, berterima kasih, gak ada masalah. Bukan urusan kita. Urusan kita Allah nerima. Orang tidak terima kasih, enggak apa-apa, hanya sekedar suara. Ya, enak. Orang-orang yang nyari-nyari ridho Allah, gak ada waktu sia-sia. Ada waktu sedikit, gunakan untuk istighfar. Ada waktu sedikit, gunakan untuk zikir. Ada waktu sedikit, gunakan baca Quran. Ada waktu dikit, gunakan untuk nolong orang. Pokoknya tiap waktu ngejar-ngejar Allah. Tidak ada akan waktu sia-sia. Dan pasti semuanya dibalas dengan sempurna. Tidak usah risaulah, dunia ini tidak ada apa-apanya. Cuman mampir bentar saja. Kalau kita disukai Allah, kita akan sangat rajin dalam bekerja. Kenapa kamu di kantor rajin sekali? Karena saya ingin Allah suka kepada saya. Tapi kan gaji kamu kecil, gak ada urusan antara rajin dengan gaji. Kalau Allah mau ngasih rezeki lewat pintu mana saja, tidak harus lewat gaji. Yang penting kerja saya benar, Allah suka. Kenapa kamu dagang jujur? Supaya laku, gak ada urusan jujur dengan laku. Jujur itu dengan Allah suka. Kalau Allah mau kasih lewat dagangan dapat, tidak lewat dagangan banyak jalan Allah ngasih rezeki. Tidak harus tahu semuanya. Yang pasti Allah Maha tahu keperluan kita dan Allah akan mencukupinya. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Yang membuat kita tidak bisa tulus adalah kita senang kepada pujian atau ngarap-ngarap sesuatu dengan yang ada di tangan orang. Ini yang membuat kita suka tidak ikhlas. Kita ngarap-ngarap dikasih, kita baik kepada dia, ngarap-ngarap dikasih. Jadi tidak ikhlas. Makanya stop. Pokoknya tidak bisa ikhlas kepada orang yang senang dipuji dan orang yang suka kepada ada yang di tangan orang lain. Udah, nggak usah pikirkan balasan dari orang. Nggak usah kita sebut-sebut kebaikan kita. Lupakan saja, Allah pasti ingat kok. Capek-capek kita nyebut-nyebut kebaikan, mau apa? Dah, lakukan yang terbaik, lupakan. Lakukan, lupakan. Lakukan, lupakan. Sibuk saja kita berbuat yang terbaik. Dah, tidak kemana-mana. Apa yang Allah akan berikan kepada kita pasti sampai. Demi Allah pasti sampai. Tidak ada yang bisa menghalangi, tidak ada yang bisa menolak, tidak tertukar, tidak belok. Allah penguasa segala kejadian. Tugas kita bukan memikirkan apa yang kita dapatkan dari Allah. Tugas kita adalah memberikan yang terbaik karena Allah. Bergaul dengan manusia bukan untuk mengharapkan sesuatu dari manusia. Bergaul dengan manusia untuk melakukan sesuatu yang terbaik. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling banyak manfaatnya lillahi ta'ala. Hadirin, mari kita nikmati hidup seperti matahari, melakukan yang terbaik tanpa mengharapkan kembali. Cukuplah Allah ridho, cukup. Insya Allah tidak akan ada yang disia-siakan Allah. Mari tiap detik kita, tiap menit kita, cuma satu kerjaan kita, nyari-nyari ridho Allah dalam episode apapun dalam hidup ini. Di rumah, di jalan, kamar mandi, asal Allah suka, lakukan. Allah tidak suka, tinggalkan. Tidak usah merindukan apapun yang ada di tangan orang lain. Tidak kemana-mana kok. Pasti akan ketemu dengan balasan Allah. Allah Maha melihat, Allah Maha cermat, Allah Maha menyaksikan segalanya, Allah Maha menghitung, Allah Maha adil, dan Allah Maha sempurna, asyakur di dalam memberikan balasannya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad
wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Wahai Allah, ampuni semua niat yang salah selama ini. Ampuni tujuan hidup yang salah dalam hidup kami. Ampuni ya Allah niat-niat kami yang bukan karena Engkau selama ini. Ya Allah, ampuni sebusuk apapun hidup yang pernah kami jalani. Ampuni sekelam apapun masa lalu kami. Ampuni ya Allah senista apapun aib-aib yang kami sembunyikan selama ini. Engkau tahu. Ampuni kedurhakaan kami kepada orang tua, kezaliman kami kepada sesama. Ampuni semua kemunafikan kami ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wahai Allah, Engkau tahu keadaan ibu bapak kami. Ampuni dosa-dosanya. Bahagiakan, solehkan sisa umurnya. Jadikan akhir hayatnya husnul khotimah. Lapangkan kubur orang tua kami, ringankan hisabnya. Ya Allah, jadikan orang tua kami jadi ahli surgamu. Allahumma ya Karim, ampuni guru-guru kami, para ulama, orang-orang yang berbuat baik kepada kami. Ampuni ya Allah, orang-orang yang pernah kami sakiti, juga hamba-hambamu yang pernah menyakiti kami. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, Engkau Maha tahu kapan hidup kami berakhir. Jadikan hari-hari yang tersisa ini bisa menebus semua dosa yang pernah kami lakukan. Ya Allah, jadikan umur yang tersisa ini bisa berubah dari sesat menjadi lurus, dari malas menjadi sungguh-sungguh, dari aib menjadi pahala. Jadikan umur yang tersisa ini benar-benar ya Allah di jalan yang Engkau sukai. Hanya karena Engkau. Jauhkan kami dari silau tipu daya dunia. Jauhkan kami dari nafsu yang menggelincirkan. Lindungi kami dari syahwat yang membinasakan. Ya Allah, jadikan umur yang tersisa ini benar-benar Engkau berkahi. Ya Allah, jadikan hari-hari yang tersisa ini selalu nikmat beribadah, gemar beramal istiqomah dan lurus hanya karena Engkau. Jauhkan dari hati kami segala harapan selain harapan Engkau ridho ya Allah. Lindungi kami dari segala cita-cita selain cita-cita apapun yang Engkau sukai. Allahumma ighfiril mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qoblal maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillah.